Tapi akhirnya, alhamdulillah saya dikaruniai istri yang luar biasa, yang pada saat itu saya selalu diingatkan, dibangunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Ardiansah. Saya biasa dipanggil Budi atau Ardi. Saya kelahiran Jawa Barat, asli Jawa Barat, tempatnya di Bandung. Dan saat ini saya berdomisili di Jawa Timur, yaitu Malang. Tidak pernah terpikirkan oleh saya bisa tinggal di kota Jawa Timur ini atau di Malang ini. Karena semua keluarga dari pihak ibu dan bapak tidak ada yang tinggal di daerah Malang sini. Semuanya kelahiran Jawa Barat dan rata-rata tinggal di Bandung. Dan mungkin ini takdir Allah bahwasannya saya harus tinggal di Malang dan saya berdomisili di Malang saat ini. Ceritanya waktu itu 2011. Saya posisi sudah menikah dengan istri saya dan kondisi kita berjauhan. Yang mana istri saya harus berdinas di Malang dan saya bekerja di Jakarta tempo hari. Pertimbangan saya waktu itu ya simpel aja sebetulnya. Karena istri sudah berdinas dan settle dengan pekerjaannya dan kebetulan perusahaan pemerintah, saya berpikir bahwa tidak mungkin mengajak istri saya untuk ke Jakarta. Karena upaya dia untuk dapatkan pekerjaan ini juga sulit. Akhirnya biar saya yang mengalah dan saya berpindah ke Malang dan hijrah ke Malang. Nah justru di kota inilah akhirnya episode hidup yang mungkin berat ya dikatakan akhirnya harus saya alami. Dimana di kota ini saya mendapatkan banyak hikmah. Selain dari sisi pengalaman pekerjaan, juga akhirnya pengalaman spiritual saya lebih banyak digodok di sini. Karena ternyata saya mengalami banyak keterpurukan dalam sisi keimanan saya. Dan akhirnya saya pun bisa menaikkan porsi keimanan saya juga di sini. Bagaimana tidak gitu? Pada saat saya harus bekerja di beberapa perusahaan di Malang, saya harus banyak meninggalkan ritual-ritual ibadah saya yang selama 30 tahun lebih itu dibimbing oleh orang tua ataupun guru ngaji di tempat kecil saya. Saya dianjurkan untuk selalu sholat malam, puasa sunnah, baik itu duha dan ibadah-ibadah lainnya yang seakan-akan saya sudah mengumpulkan banyak pahala, tapi saya harus hancurkan sekejap di kota ini dengan saya memutuskan untuk bekerja di tempat yang salah, yang tidak sesuai dengan syariat, dan yang terparah saya harus terjerumus dengan dunia riba, yang mana kita ketahui bersama bahwa riba, dosa paling kecil saja itu sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Naudzubillah. Perjalanan karir saya diawali dari perusahaan pialang berjangka, yang mana perusahaan inilah yang akhirnya membuat skill marketing saya itu ditempa dengan luar biasa. Saya bisa bilang bahwa perusahaan ini satu sisi memberikan manfaat lebih buat saya, tapi satu sisi pun memberikan kemudaratan buat saya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang memang akhirnya membuat saya berpikir bahwa pekerjaan ini mungkin nyata-nyata tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Saya di sini satu sisi saya bisa mendapatkan akses yang tidak pernah saya bayangkan. Saya bisa ketemu dengan pejabat, saya bisa ketemu dengan para akademisi yang punya tingkatan ya tinggi lah di tempatnya gitu ya. Saya bisa ketemu dengan pengusaha besar yang saat itu tidak ada sama sekali rasa sungkan, rasa takut, rasa malu. Itu saya ditempa di tempat itu gitu. Bahwasanya ketemu dengan orang-orang seperti itu, orang-orang besar, itu justru peluang baik buat saya. Tapi di sisi lain, saya harus betul-betul kehilangan banyak sekali kesempatan link atau manfaat dari mereka yang seharusnya mungkin saya bisa manfaatkan saat ini gitu. Tapi karena ketidakberkahan tempat kerja saya itu, akhirnya harus dimusuhi oleh mereka dan berakhir dengan tidak baik. Keluar dari perusahaan itu, saya dapat tawaran dari perusahaan perbankan. Yang sampai akhirnya saya harus merasakan 2 kali pindah tempat, saking saya tuh mengejar gengsi semata. Yang padahal saat ini saya menyadari bahwa subhanallah ya, itu pekerjaan yang ternyata tidak disyariatkan. Nah, di perbankan ini banyak sekali saya kehilangan kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Di
pekerjaan ini justru saya malah jauh dari sholat 5 waktu, jauh dari sholat malam. Mungkin bisa dibilang tidak pernah lagi saya melakukan puasa sunnah, apalagi duha gitu ya. Itu sangat-sangat menjauhkan saya. Bahkan di suatu momen saya harus menggadaikan keimanan saya dikarenakan lingkungan saya yang mengajak ke sana. Saya harus membatalkan puasa sunnah saya, puasa wajib saya waktu itu tanpa alasan syar'i. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullah. Itu dosa saya. Belum lagi rasa empati saya sama orang itu, astagfirullah, udah mungkin bisa dikatakan hilang lah. Ada suatu ketika di mana saya harus menagih seseorang nasabah yang memang pada saat itu sudah jatuh tempo. Di perusahaan saya, pada saat menyikapi momen-momen seperti itu ya, itu tidak ada kata lain, kita harus dan wajib mendapatkan hasil. Jadi di pikiran saya waktu itu cuma satu, gimana caranya nagih orang ini? Walaupun nyata-nyatanya nasabah saya ini sedang berada di ICU. Suaminya sebagai nasabahnya itu sedang koma. Dan saya menghampiri dan menemui istrinya yang sedang sedih waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Karena sisi humanis saya hilang waktu itu. Berpikir cuma satu, target dan target performa saya. Kondisi saya di mata pimpinan atau di mata perusahaan itu harus saya jaga betul. Saya harus hilangkan rasa empati saya. Saya betul-betul saat itu tidak memikirkan gimana ke depannya ibu itu dan bapak itu gitu. Tapi waktu itu saya tetap menagih gimana pun caranya. Sampai saya paksa dan saya ancam bahwasannya harus ada uang yang harus saya bawa ke kantor. Karena kalau tidak, ya saya diancam sama perusahaan, saya akan dipecat pada saat itu. Jadi luar biasa pergolakan hati saya waktu itu sampai mengantarkan saya ke berbagai macam situasi, kondisi yang secara akal sehat itu jauh sekali gitu, harus dilakukan. Nah, setelah serangkaian masalah, kejadian-kejadian yang menimpa saya, berbagai macam cobaan, ujian, istri sakit, anak sakit, banyak masalah, hutang juga. Pada saat itu sebetulnya penghasilan kalau secara hitungan kasat mata sekarang itu cukup sebetulnya. Tapi karena gaya hidup, tuntutan teman-teman ya, akhirnya saya harus punya kartu kredit. Dan itu tidak cuma satu. Sudah dapat yang pertama, itu penasaran dapat yang kedua. Dapat yang kedua enak, dirasakan, dipakai lagi yang ketiga. Sampai akhirnya tidak terasa, saya punya waktu itu 6 kartu kredit. Dan gimana memanage uangnya itu udah susah dipikirkan. Itu. Yang akhirnya kondisi finansial terganggu otomatis. Dan di lain pihak, waktu itu target perusahaan juga mendukung saya untuk harus mengambil kartu kredit. Karena pada saat saya harus menemui nasabah-nasabah yang nunggak seperti tadi, saya harus menalangi. Dan disitulah dilematisnya seorang pegawai bank. Dan saya rasa hampir semua pegawai bank melakukan hal yang sama dan merasakan kondisi yang sama. Setelah berbagai macam hal tersebut saya lalui, akhirnya saya berpikir bahwa mungkin ada sinyal Allah yang harus saya tangkap gitu. Kenapa semua yang terjadi pada saya? Yang akhirnya alhamdulillah wasilah itu datang kepada saya mendapat kesempatan untuk menemui atau hadir di sebuah acara seminar bisnis pada saat itu. Judulnya seminar bisnis sebetulnya. Tapi ternyata isinya adalah penjelasan tentang bahaya dan dosa-dosa riba. Yang pada saat itu saya sedang merasakan itu. Gitu. Saya seperti tertampar dan sakit hati waktu itu. Jujur saya sakit hati. Yang ternyata sampai saat ini akhirnya pembicara tersebut jadi guru saya. Guru ngaji saya, guru spiritual saya, yakni Ustadz Hasbi. Masya Allah, saya harus berterima kasih pada beliau karena saya telah dientaskan dari dunia seperti itu, dicerahkan dengan kondisi saat ini. Jadi waktu itu dijelaskan bagaimana bahayanya riba, bagaimana dosa riba, yang saat itu saya menentang habis. Saya debat dengan beliau, tapi beliau tidak pernah mendebat balik, tidak pernah menyangkal dan hanya mengiyakan. Dan cuma berkata bahwa ya coba dijalankan saja. Kalau memang itu pekerjaan yang antum merasakan nyaman. Karena hati kecil antum yang bisa menjawab itu semua. Dan benar saya pulang ke rumah, itu luar biasa pergolakannya. Kenapa Ustadz ini kok nggak marah? Ya? Kenapa yang jelas-jelas katanya dilarang sama agama, tapi Ustadz itu nggak menyangkal itu pendapat saya. Tapi kata-kata terakhirnya itu justru menohok buat saya. Bahwa ternyata hati kecil tidak bisa dibohongi. Saya menjalani itu, pergolakan batin itu hampir 1-2 tahun lah. Yang akhirnya saya harus hijrah karena kata-kata itu. Kenapa saya harus hijrah? Karena ternyata kenyamanan batin itu tidak saya dapatkan setelah perjalanan panjang tadi. Oleh karena itu penting artinya kita mempercayai hati kecil kita untuk menentukan baik atau tidaknya apa keputusan yang kita ambil.
bisnis yang saya geluti saat ini kebetulan memang relevan dengan pekerjaan saya pertama kali lulus kuliah. Saya ditempatkan atau diamanahkan sama Allah waktu itu di sebuah restoran. Di situ ilmu kuliner saya, ilmu tentang makanan, ilmu manajemen bagaimana mengelola suatu bisnis resto atau kuliner itu saya dapat. Dimana yang tadinya saya kuliah di peternakan, tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan dunia kerja. Itu betul saya ambil sekali hikmahnya di situ. Banyak pelajaran, banyak ilmu yang saya dapat di sana tentang bagaimana cara menangani produk, bagaimana cara mengolah produk, dan terlebih saya diberi atau mendapatkan ilmu tentang manajemen manpower. Saya kebetulan terakhir posisi saya sebagai asisten manajer store, jadi saya membawahi kurang lebih 40 karyawan waktu itu. Alhamdulillah ilmu menangani SDM itu saya dapat di sana. Dan akhirnya setelah saya keluar dari dunia riba itu, saya coba geluti dunia kuliner. Karena mungkin soalnya saya dapat dari dunia resto itu. Nah, akhirnya sekarang saya coba fokuskan, saya coba geluti, walaupun banyak sekali hal melintang yang menghiasi, gitu ya, banyak sekali turun naiknya, tapi ya mungkin ini bidang saya. Saya coba geluti di situ. Nah, sampai yang terakhir, bisnis kuliner saya yang bisa saya bilang itu titik terbaik saya. Saya bisa membangun sampai 3 cabang ayam geprek itu yang bisa menempatkan beberapa karyawan di sana. Total mungkin sekitar 30 karyawan waktu itu saya bawahi, saya kelola. Tapi akhirnya tetap qadarullah ya, balik lagi Allah sedang menguji keistiqomahan saya di situ. Ya, akhirnya badai pandemi lah yang menghentikan saya. Yang akhirnya bisnis ayam geprek yang sudah 3 cabang itu saya harus tutup semua dan tidak menyisakan sama sekali. Dan saat ini saya coba rintis ulang dan saya mendapat pesan mungkin ya, atau mungkin ini keinginan Allah, bahwa bisnis saya yang saya lalui selama ini mungkin ada yang salah, mungkin kurang tepat saya lakukan atau mungkin saya jalankan. Karena selama ini saya selalu berpikir bahwa saya mengerjakan bisnis ini untuk kepentingan saya pribadi, untuk kejayaan saya, untuk kesuksesan saya atau keluarga saya. Saya tidak berpikir bahwa ada saudara saya, ada sekian banyak teman-teman saya di luaran sana yang mungkin juga membutuhkan sinergitas saya, membutuhkan bantuan saya. Yang di sana badai pandemi tempo hari membukakan pikiran saya tentang itu, dimana ternyata bisnis itu tidak melulu hanya membahagiakan customer atau menyenangkan customer, memenuhi kebutuhan mereka, tapi lebih luas daripada itu, bahwa ternyata bisnis itu harus berdampak atau bermanfaat bagi banyak orang. Terlebih sekarang saya masuk di komunitas anti riba X-Bank, yang mana membernya hampir 200 orang dengan kondisi yang sama dengan saya pada saat itu, terkena badai corona yang tidak bisa lagi mengembangkan bisnis mereka. Pada saat itu saya hanya berpikir bahwa mungkin ini saatnya saya harus bisa bermanfaat untuk orang dan bisa memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang di lingkungan saya, di circle saya, di lingkaran saya, itu teman-teman satu komunitas. Akhirnya saya share ke teman-teman bahwa saya ada tempat, ayo kita sirkah lah. Dan ini kesempatan saya untuk mensiarkan bahwa bisnis ternyata bisa dilakukan atau bisa dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Yaitu kita bersirkah, dan bisnis bisa dibesarkan dengan jalan sirkah itu. Sedikit demi sedikit saya coba kasih pemahaman buat rekan-rekan bahwa ayo kita berbisnis, tapi tetap dengan jalur muamalah yang benar. Ada nilai-nilai Islami yang kita bisa pegang, dan bisnis itu bukan melulu kita kejar omset, bahwa ternyata bisnis ini kita bisa antarkan untuk jalan kita ke surga nanti. Itu poin pentingnya. Makanya sekarang akhirnya saya mencoba mengembangkan bisnis semi food court ini, atau bisa dibilang pujasera ya, karena isinya sekarang ada beberapa produk di sana, tidak hanya satu. Saya mengajak rekan-rekan yang memang dalam kondisi yang sama, ayo kita maju bareng, kita sukses bareng, kita berangkat lagi meniti jalur ini dengan yang lebih baik. Dan yang terpenting harus sesuai dengan kaidah atau syariah Islam. Itu yang kita pegang sampai ini. Bangkrut, itu saya sudah mungkin berkali-kali ya. Bangkrut, bangkit lagi, jatuh, buka lagi. Yang satu nggak rame, ganti produk lain. Yang satu kurang laku, saya coba cari yang lain. Dan kalau dinominalkan ya berapa puluh juta mungkin sudah saya alami ya. Tapi bangkrut yang sesungguhnya.